Terus keuntungannya Gitu, buat antum apa bro? Ini Kalau kan di- gratis, Iya. ya kan, nggak bayar. Terus mereka dikirim ke luar negeri, Hmm, yang ngeluarin operasional kan hmm, ente nih. hmm. Terus keuntungannya buat ente apa? Salah, pertanyaannya ruginya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Arif Rahman tuh. Alhamdulillah. Gimana kapan antum? Baru mau ditanyain. Udah jawab dia. Inilah tamu yang kurang ajar seperti ini, Bang. Sangat ya, inisiatifnya luar Inisiatifnya biasa lebih tinggi. sekali. Gitu. Sehat, Anda juga Alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Anak udah tambah lagi ya? Nambah baru, Istri belum ya? udah. Kayaknya nggak sanggup lah. Gak sanggup. Terus, oke. Mahat gimana? Alhamdulillah jalan. Sambil ngopi boleh ya? Boleh mangga. Kalau ini Air lagi putih. kata ente lagi ngurangin beli kopi, bukan ngurangin kopi. Bagus. Tolong di endorse. Santri berapa sekarang? Sekarang 12 menuju 19 karena insya Allah tanggal 26 ini berarti datang dari Sumatera Utara 5 orang, 5 orang, datang dari Bengkulu 2 orang. 2 orang. Insya Allah. Bulan ini? Iya. Oke. Gratis juga ya Pastinya. katanya. Wah. Pastinya. Ini nih yang aneh suka nih. Ini beliau ini inspirasi aneh sebenarnya. Masya Allah. Ini inspirasi aneh ini luar biasa. Jadi DDU juga kan sedang membangun pondok itu. Oh iya, DLC ya namanya. DLC. Ya, Masya Allah. Itu juga kan terinspirasi salah satunya Alhamdulillah. dari pondok antum. Jadi Gitu kita bisa. dapat bagian pahalanya. Iya, benar. Sahih. Terus seangkatan apa pondok? Nah, kalau kita mulai dari usia 16 tahun sampai usia 23 tahun. Oh, nggak ditentuin ini tingkatannya SMP, SMA. Enggak, karena kita kan enggak mencantumkan pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi memang khusus ya, untuk menghafal Al-Quran, hadis, ya, belajar bahasa Arab, belajar Tibung Nabawi, nah itu. Kejar paket? Enggak juga. Enggak. Tapi mereka mau ya? Mau, kenapa enggak? Iya. Kenapa mau gitu ya? Ya, dengan Al-Quran saja kita sudah bisa hidup kok. Oh, Masya Allah. Oh, iya. Dengan ilmu dalam Al-Quran saja sudah mencukupi, insya Allah. Tapi kan di era modern sekarang ini, ketika ijazah merupakan satu hal yang penting, ijazah formal. Oke. Apakah antum nggak memikirkan bagaimana nanti mereka ke depan? Oke, jangan ikutin percaya omongan dia ya. Sebab gini, sekarang faktanya saja. Faktanya aja, berapa banyak lulusan universitas yang sekarang ngantri nggak dapat pekerjaan? Banyak. Oke. Banget. Itu sudah bukti bisa mematahkan dari pendapatnya Bang Egy sendiri. Oke, Itu yang pertama ya. Yang kedua, banyak penghafal Al-Quran yang tidak memiliki ijazah biasa, ijazah sekolah biasa, lalu dia menjadi imam-imam masjid, gajinya lebih besar daripada manajer. Banyak sekali. Kebetulan misalnya kita banyak diskusi ya sama orang-orang yang mungkin dia punya relasi para pekerja di luar negeri. Karena program kami itu salah satunya kami berkeinginan untuk mengkaderisasi para santri itu supaya bisa jadi imam-imam masjid besar di luar negeri. Kita ingin kirimkan ke sana gitu ya, karena perkembangan mu'alaf di luar negeri itu kan besar. Oke. Dan mereka kekurangan untuk siapa yang bisa membimbing mereka dalam agama. Karena itu kita lebih fokus kepada pelajaran-pelajaran itu. Nah, antum tahu kira-kira gaji mereka berapa di sana? Negara mana dulu nih? Oke, contoh Jepang lah. Jepang ya. Kalau dirupiahkan mungkin 15 juta kali ya? Oh, bukan 25 juta. Kalau gitu aneh daftar deh. Ya, mudah-mudahan Allah doakan antum bisa Jepang. Hafal Al-Quran yang luar biasa. Amin ya Allah. Tulus ini aminnya. Iya, Ya amin. Allah, amin. Jadi antum bayangkan ketika seorang penghafal Al-Quran itu betul-betul sudah bisa hafal Al-Quran, itu kan ada standarnya dia. Minimal 20 juz minimal, 20 juz. Mereka lalu mereka bisa bahasa Arab ya, supaya mereka bisa mengajarkan
tentang bahasa Arab juga di sana. Iya. Mereka bisa mengajarkan Al-Quran dan mereka itu kalau bisa juga bisa bahasa negara yang dituju. Itu Ana coba kasih gambaran sama antum itu tentang apa yang bisa mereka dapatkan di sana. Mereka yang bisa terpilih menjadi imam besar contohnya di Tokyo kemarin itu ada yang menawarkan gaji itu 25 juta itu bersih. Apartemen sudah dipersiapkan. Waduh. Dia punya kesempatan untuk membimbing umroh 2 kali dalam 1 tahun. Waduh. Ya, dia punya kesempatan membimbing haji setiap tahun. Lalu dia punya kesempatan untuk pulang setiap tahun. Tapi memang dia dikontrak untuk 4 tahun. Gitu. Jadi setelah 4 tahun nanti diganti biasanya. Nah terus tadi kemana? Kenapa? Kalau sudah diganti? Iya, kita coba kirimkan ke negara yang lain, kan negara kan banyak. Gitu. Rolling aja. Oh. Rolling aja. Kenapa enggak? Itu memang harus diganti? Apa enggak? Biasanya keinginan dari negaranya atau daerah sananya. Kan misalnya di Jepang itu kan bukan cuma Tokyo kan, ada Osaka, ada tempat-tempat lain. Oh, di rollingnya di negara bagian lain. Bisa di negara bagiannya, bisa di negara itu sendiri atau ke negara lain, bisa saja. Dan itu memang bukan kewajiban, memang keinginan dari si. Iya, biasanya kontraknya 4 tahun. Oh gitu. Ada yang menerapkan kontrak 2 tahun, ada yang menerapkan kontrak 4 tahun. Jadi kalau kita lihat ke arah sana, sebetulnya menjadi penghafal Al-Quran itu nggak ada ruginya sama sekali. Iya. Secara akhirat dia mendapatkan, insya Allah, secara duniawi pun dia akan mengikuti. Iya. Jadi kenapa kita nggak pede dengan Al-Quran? Kenapa kita harus lebih pede sama ijazah-ijazah yang sampai sekarang pun terbukti banyak ijazah itu dipandang rendah. Dan ini ada contoh simpel saja. Saya lulusan sastra. Sastra Inggris. Ijazah saya nggak kepake buat pekerjaan saya yang sekarang. Sekarang kerja apa? Saya kerja di perusahaan investasi yang dimiliki oleh orang Arab. Oh. Dan ketika saya bekerja di sana dan dipekerjakan di sana, saya tidak menggunakan ijazah saya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Terus pakai karena ijazah yang dilihat adalah skillnya, bagaimana cara berpikirnya, konsep bisnis apa yang bisa diterapkan dalam perusahaan ini. Kalau Anda mengelola perusahaan ini, Anda akan menggunakan konsep apa, menjalankan apa, itu yang dilihat. Jadi sekarang banyak perusahaan yang sudah berpikir tentang skill, tentang kemampuan realnya gitu. Dan kita sudah paham lah, banyak orang bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Iya, kayak aneh. STM. Iya, sekarang jadi pengusaha besar. Iya, Masya Allah. Nah. Luar biasa kan. Yang penting kan gini, kalau Anda berpikirnya sih, kita tuh sebetulnya manusia itu ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang memilih. Ya. Gitu kan. Makhluk yang memilih itu sekarang kita mau memilih menjadi orang yang menjadi bagian dari masalah, atau kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan solusi untuk masalah. Artinya kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang pengen jadi orang-orang yang bagian dari solusi yang memberikan solusi, berarti kita harus paham kemanfaatan diri kita di mana. Gitu. Enggak usah kita pengen ngotot semua bidang kita harus kuasain, enggak usah. Coba kuasain satu aja. Makanya ketika membangun konsep Mahat ini gitu ya, pondok pesantren ini, saya nggak mau santri itu terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita nggak menafikan bahwa pelajaran matematika itu penting. Kita nggak menafikan itu. Kita nggak mengatakan bahwa kimia, fisika dan lain itu adalah suatu hal yang penting. Kita nggak menafikan itu. Kita nggak mengatakan itu tidak berguna, bukan. Tapi kita pengen fokus. Kita pengen fokus. Jadi mereka dapat perkembangan yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik, dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar ketika mereka betul-betul spesialisasi di dalam bidangnya. Sekarang kalau kita perhatikan pun, contoh di muka bumi ini hanya kalau saya lihat data dari beberapa tempat itu, orang yang ahli tentang misalnya tentang pergerakan lempeng bumi misalnya, itu nggak lebih dari 10 orang. Dan kita tahulah ketika ada kebutuhan untuk narasumber terkait dengan hal itu, maka yang jarang ini menjadi mahal. Dia menjadi bernilai.
beda satu berlian harganya kalau kita bandingkan dengan satu truk koral. Jadi alangkah lebih baik kalau kita menjadikan diri kita itu adalah orang yang nilainya seperti berlian. Karena kita spesialisasi di bidang itu. Dan itu sudah dibuktikan di banyak hal. Jadi kenapa kita menggunakan konsep spesialisasi, enggak menggabungkan antara itu, karena kita lihat yang itu saja sudah cukup. Dan itu sudah bagus. Kalau tapi kan kalau misalkan katakanlah mau dikirim jadi imam di luar negeri, itu apa nggak ada standar strata pendidikan? Misalkan ada. SMA Standarnya adalah Anda hafalannya berapa lalu diuji. Gitu ya. Lalu bacaannya seperti apa Anda diuji. Anda hafalannya banyak tapi bacanya salah. Ya. Nggak lolos. Nggak lolos juga ya. Iya. Anda contohnya misalnya bacaannya bagus gitu, tapi hafalannya sedikit, yang nggak lolos juga. Mereka nggak pernah nanyakan standar kuliahnya, enggak. Karena yang dilihat adalah keperluannya apa. Di sini bedanya sebetulnya metode konsep pendidikan luar negeri sama di kita. Iya. Beda jauh. Di luar negeri itu dari usia dini dia sudah betul-betul diarahkan untuk kemana dia spesialisasinya ke depannya gitu. Kalau di kita itu seolah-olah semua anak harus pintar semua. Iya, betul. Dan saya pengen keluar dari konsep itu. Karena sebetulnya kalau kita pikir dengan menguasai satu bidang saja betul-betul dia kuasai di situ, itu sudah memberikan manfaat yang luar biasa buat dia dan buat orang di sekitarnya. Cukup. Nggak usah terlalu banyak. Terus keuntungannya gitu, buat antum apa, bro? Ini kan gratis, ya kan, nggak bayar. Terus mereka dikirim ke luar negeri. Yang ngeluarin operasional kan ente nih. Terus keuntungannya buat ente apa? Salah, pertanyaannya ruginya apa kita lakukan itu? Ya. Untungnya apa? Oh, untungnya sudah jelas. Pertama, kalau kita katakan bahwa ingat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kan buat orang lain. Nah, itu manfaat kita berarti sudah luar biasa. Bayangkan kalau kita mendidik orang untuk dia bisa memberikan manfaat ke orang lain, berapa banyak yang bisa kita dapat kebaikan. Contoh, kita kan dijanjikan kalau kita memudahkan seorang muslim misalnya atas kesulitannya dia, maka Allah kan akan memberikan kemudahan kita dua. Jadi ruginya apa kalau kita memberikan satu, kita dapat dua? Ruginya nggak dapat duit. Hah? Duit yang ngasih siapa? Yang ngasih kan dari santri sebenarnya kalau bayar. Kalau bilang keuntungan itu harus duit, ya kan salah. Iya. Karena contoh, ada nggak penyakit yang sulit ditaklukkan oleh duit? Ada. Penyakit yang sulit ditaklukkan oleh duit. Ada nggak? Ntar dulu. Ayo, ini loading dulu nih. Timeline nih, jangan terlalu pause lama nih. Enggak, nanti kan ada TikTok. Oke bro, gue suka kayak lu. Mikir ya, ada nggak penyakit yang sulit ditaklukkan oleh uang? Ada nggak? Penyakit yang sulit ditaklukkan oleh uang? Nggak ada ya? Iya. Masa sih nggak ada? Penyakit yang sulit. Sampai saat ini ada nggak penyakit yang tidak ditemukan obatnya? Belum ditemukan ada. Yang dari dulu mungkin ratusan tahun sampai sekarang penyakit itu tetap ada dan belum ditemukan obatnya. Ada, iya ada. Ada. Berarti ada dong penyakit yang tidak bisa ditaklukkan oleh uang. Ada nggak penyakit yang tidak bisa ditaklukkan oleh Allah? Nggak ada. Iya. Jadi kalau kita dapat kemudahan dari Allah, apa ruginya kita? Iya. Nggak ada ruginya. Kalau sekarang saya sakit karena saya bisa memberikan kemudahan kepada orang, Allah berikan kemudahan untuk saya sakit dari penyakit yang saat itu mungkin belum ada obatnya. Apa ruginya? Jadi kan belum tentu apa yang kita inginkan keuntungan itu harus bentuknya uang atau barang. Boleh jadi kesehatan kita. Yang tadinya Allah berikan takdir kita
serempet gudubrak gitu kena motor, karena kebaikan atau kemudahan yang kita berikan kepada orang lain, akhirnya Allah menghapus takdir itu diganti dengan takdir yang baik. Bisa nggak Allah melakukan itu? Bisa dong. Sudah. Jadi menurut saya pertanyaannya bukan apa untungnya, bukan apa ruginya. Ada yang orang kayak ente itu masih ada ya? Alhamdulillah. Karena juga tahu begitu. Berarti Anda nggak salah milih seorang inspirator. Iya, sang ngopi dulu kita. Itu nggak salah. Jadi gini, sedikit clue saja bahwa beliau ini sebenarnya bukan pengusaha dalam artian pengusaha tulen, ya full pengusaha ya. Bukan. Beliau ini juga masih bekerja dengan sistem digaji. Iya. Masih kuli kita masih kuli. Masih gajian tiap bulan. Iya, alhamdulillah. Dan kalau pengusaha punya pesantren, ya itu mungkin biasa. Tapi ini karyawan punya pesantren, bro. Sebetulnya sih amazing, terrorizing. Perlu jaket gak nih? Satu-satuan. Sebetulnya sih pesantren itu bukan milik saya ya. Jadi kalau kita runut sejarahnya, pondok pesantren itu hadir karena hadir karena adanya cita-cita dua kelompok orang gitu ya, yang memiliki cita-cita mulia, dan Allah takdirkan saya ketemu sama dua kelompok orang itu. Ini dua kelompok orang yang luar biasa, hanya saja mungkin kesibukannya mereka berbeda sehingga pada akhirnya yang menjalankan pondok pesantren itu tinggal ente doang. Ya, gitu. Dan tim. Jadi bukan saya pribadi dengan tim. Yang dua orang itu udah lepas tapi full lepas, enggak terkait sama sekali. Dua pihak ya, bukan. Iya, dua pihak itu. Ya mereka masih sering, bukan sering ya, masih ada kalanya memperhatikan mungkin lewat medsos dan lain-lain. Enggak, maksudnya terlibat dalam terlibat langsung, entah itu dengan bantuan donasi, entah itu dengan udah enggak terlibat. Jadi antum itu ibarat kayak orang dicemplung ke kolam buaya ya? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Jadi memang ini memang ketulusan berangkat dari. Kalau Anda ngelihatnya, karena manusia itu kan menjalani takdir yang telah Allah berikan. Jadi Allah cuma menginginkan Anda lebih banyak kebaikan di situ. Ngambil kebaikan dari situ. Gitu. Jadi kita nggak bicara, kalau kita bilang kita dicemplungkan ke buaya, berarti kan itu kita jatuh kepada sesuatu yang buruk. Iya. Gitu. Padahal ketika kita mengelola pondok pesantren itu, justru kita sebetulnya seperti sedang menambang emas. Iya. Cuman emas yang kita kumpulkan ini mungkin bukan dalam bentuk emas yang kita lihat secara fisik, duniawi mungkin bukan, tapi hal yang lain, artinya kebaikan gitu. Jadi kalau Ana sih menikmati prosesnya. Dan Ana pikir ketika Allah takdirkan Ana mengelola misalnya, dan Ana nggak merasa sendiri, karena kita nggak mungkin kita sendiri, kita nggak perlu juga kita takut gitu. Kalau kita susah ya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha kaya, tinggal kita minta aja. Jadi Ana pikir sih apa yang Allah rencanakan, Allah takdirkan kepada kita itu adalah sebuah kebaikan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya aja, ambil sikapnya. Kalau kita ngambil sikapnya dengan memandang negatif ya, itu akan berbalik kepada kitanya akan menjalani dengan beban dan lain-lain. Sampai saat ini si Ana nggak menjadikan beban gitu pondok pesantren itu. Ya kita bahwa ada operasional yang harus kita harus kita cari ya, nilai rupiahnya. Tapi anggap aja sebagai tantangan dan anggap aja sebagai sebuah kenikmatan ketika kita mencarinya. Jadi itu nggak buat stres ke kitanya. Kalau kita jadikan, kita tanggapinya dengan wah kita merasa sekarang kita jadi semuanya serba sendiri gitu. Kalau kita terjerumus dalam keterpurukan mental, ya kita akhirnya menjalani semuanya serba berat gitu. Jadi beban ya. Jadi beban, jadi nggak jadi pahala. Rugi kan? Sekarang jalanin aja. Toh kalau Allah sudah takdirkan ada orang nyemplung di pondok pesantren kita, itu artinya Allah sudah berikan dengan rezekinya. Iya betul. Nggak mungkin dengan tidak rezekinya. Kayak antum nih, dulu nggak punya mobil kan? Sekarang punya mobil. Nggak punya sekarang. Sekarang ada mobil. Ya ada rezekinya mobil itu. Betul. Entah gimana caranya, ada ketika antum butuh untuk apa namanya? Untuk perawatannya ada. Boleh jadi terlambat misalnya. Karena harus menggaji banyak orang ini. Insya Allah. Tapi akhirnya Allah tentukan ada. Untuk perawatannya ada. Betul. Jadi ketika Allah takdirkan sesuatu menempel pada kita. Insya Allah itu
sudah dengan apa yang perlu dibawanya. Iya. Sebenarnya mindsetnya itu juga mindset pengusaha begitu ya. Dulu waktu awal-awalan itu, dulu waktu mau ngerekrut karyawan baru tuh, itu 7 purnama mikirnya. rekrut enggak. Nanti kalau direkrut takut nggak bisa digaji, gitu kan? Takut nggak berani ngegaji. Kalau sampai akhirnya ya ada temen lah bilang, udah panggil itu udah dijatahin rezekinya, gitu. Ngopi bro. Oke. Lagi berhenti beli kopi? Alhamdulillah, Anda juga sama. Endorse ya. Ya begitulah. Kan ente juga kan lagi bikin kan? Ya betul. Jadi ente juga pasti sudah punya keyakinan kan buat jalan ini. Ya. Mau konsep apa? Yang penting kan Allah itu pengennya kita gerak aja. Ya. Jangan diem. Punya niat, jalanin. Jangan cuma diem. Orang punya niat umroh, tapi nggak mau jalanin niatnya. Orang kan mikirnya kalau mau umroh harus ngumpulin duit dulu kan. Kita udah kebanyakan. Padahal salah satu, ini sih yang Anda pakai ya. Salah satu syarat kita bisa umroh itu yang paling penting setelah niat itu punya paspor. Ya. Itu untuk untuk menunjukkan kejujuran niat. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi kita punya duit dikit, bikinin dulu paspor. Dan itu saya praktekkan buat keluarga. Saya pengen bawa anak saya sama istri saya untuk bisa umroh. Tapi saya nggak punya duit. Tapi ketika saya punya niatan seperti itu, saya cari buat bikin paspornya. Paspor kan murah, cuma 355.000, 5 tahun. Yeah. Apa ruginya? 355.000 buat 5 tahun. 1 tahun 356 hari. Berarti untuk 5 tahun itu kita bayar 355.000 itu nggak nyampe 1.000 satu harinya. Tuh. Cuma 100 perak. Nggak nyampe dong. Iya 100 perak. Iya. Lalu apa ruginya? Kita ngeluarin itu. Sebab untuk urusan hartanya untuk kita bisa berangkat umroh itu biar Allah yang atur. Karena Allah kan memanggil orang yang memang berkeinginan kuat. Keinginan kuat itu nggak bisa ditampilkan kalau kitanya untuk hal langkah terkecil aja kita nggak jalanin. Iya. Dan akhirnya Ana pakai konsep itu, Ana buatkan paspor untuk istri dan anak-anak Ana. Nggak lama dari bikinin paspor. Tiba-tiba Allah datangkan rezekinya, kami bisa berangkat, tambah kami keluarkan uang pribadi sedikit. Sekeluarga. Jadi ya jadi kalau kita jalaninnya penuh dengan keyakinan aja bahwa kita kan diperintahkannya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia. Iya. Udah kita jalanin itu aja. Pakai cara yang benar, niatnya kita jaga. Selesai udah. Emang kalau Allah skenario oleh itu nggak bisa ditakar dengan matematika sih. Nggak bisa. Siapa yang akan berpikir dan bisa menduga Egy yang dulunya saya kenal kerja kebanding Tuhan dan lain-lainnya. Saya dulu ini kacungnya beliau. Sekarang beliau di atas saya. Insya Allah omsetnya miliaran. Bohong. Saya bukan siapa-siapa. Artinya Masya Allah gitu. Siapa yang akan menduga Egy yang dulu dengan skenario Allah, dengan Allah bersihkan keteguhan hati ya. Kalau ente aja nggak bisa ngira apalagi kan? Anak aja nggak ngira apalagi gitu kan? Anak aja nggak ngira bisa sampai segini. Ya yang penting kan kita manusia jalanin kan. Betul. Kita punya niat kita jalanin. Antum tuh pernah ngomong sama Ana lihat pondok pesantren antum ajeg ya gitu kan. Tetap ada gitu. Udah berapa lama ngomong-ngomong? 2016 sampai sekarang aja. 5 tahun ya? Iya benar. Iya 5 tahun. 5 tahun dan saya memang menjaga untuk tidak terlalu banyak santrinya. Kenapa tuh? Keterbatasan? Enggak sih, kalau tempat kita bisa atur. Operasional insya Allah bisa atur. Tapi kita coba perhatikan. Kita kan sekarang programnya pakai yang bersanad ya. Artinya kita walaupun dengan santri yang cuma 12, kita punya 4 ustadz Indonesia lokal, kita punya keluarga yang bersanad. Jadi anaknya bersanad, Syekhnya Syekh Hasan bin Yunus, lalu kita punya bapaknya, Syekh Yunus bin Sulaiman. Mereka kalau yang bapaknya ini belajar di Mekah dan ngambil sanad, lalu belajar di Madinah ngambil sanad. Sanadnya lumayan ada banyak gitu.
selain sanad Al-Quran juga punya sanad untuk hadis dan kitab yang lain gitu ya. Nah ini artinya kita mencoba memberikan yang terbaik untuk santri. Oke. Sekarang kalau kita bicara setoran aja lah. Setoran. Kalau santrinya banyak, waktu setorannya misalnya kita buat untuk si syekhnya ini, untuk talaki itu misalnya kita cuma kasih waktu pagi selepas sholat subuh misalnya sampai jam 8 sampai jam 9. Berapa jam berarti? Kalau kita bagi dengan jumlah santri, kira-kira berapa menit setiap santri punya waktu untuk talaki? Padahal talaki itu makhrajnya salah aja, udah langsung diberhentiin, disuruh ulang. Tajwidnya salah, diberhentiin, ulang lagi. Jadi boleh jadi karena dengan sistem itu satu orang bisa menghabiskan antara 20 sampai 30 menit. Kalau saya punya santrinya 100, kira-kira berapa kesempatan santri untuk punya waktu talaki dengan syekhnya? Sedikit sekali. Ya, syekhnya diperbanyak loh gitu. Duitnya susah saat ini gitu ya. Saat ini gitu. Insya Allah. Anak sudah dulu, jadi kita punya syekh pun karena ini permintaan dari santri supaya bisa bersemangat. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri kesempatan. Karena kita tahu gajinya syekh itu lumayan. Iya benar. Gitu kan, lumayan. Benar. Bang Egy pasti udah bisa tanya lah ke sekolah-sekolah yang memiliki syekh bersanad. Coba tanya uang masuknya berapa. Benar. Ya? Iya. Nggak usah dijawab ya. Nggak usah dijawab kan. Tanya aja berapa uang masuknya. Tapi ada nggak yang gratis? Ada. Kita salah satu contohnya. Ada tadi mungkin ada teman kita yang lain yang punya arah ke arah sana. Jadi kita seringkali kita mengejar kuantitas, kita lupa kualitas. Padahal kalau kita baca-baca tentang hadis-hadis akhir zaman pun ada kan hadis yang menceritakan tentang begitu banyaknya kaum muslimin tapi seperti buih laut. Kenapa? Betul. Banyak tapi kualitasnya ayah. Jadi kita bisa lihat sekarang berapa banyak kaum muslimin usia remaja, anak-anak kalau ditanya rukun Islam, rukun iman nggak ngerti. Nggak hafal. Jangan pahamnya. Hafalnya aja nggak. Bacanya aja nggak bisa gimana? Sekarang kalau nggak salah Bang Egy kan pernah bikin program melepaskan buta huruf, berantas kan? Buta aksara. Nah sekarang saya tanya sama Bang Egy, kenapa Bang Egy bikin program itu? Karena 70% tidak bisa baca Quran. Kenapa? Berarti kan berbicara kualitasnya, kuantitasnya banyak orang yang beragama muslim banyak kan. Tapi orang muslim yang bisa baca Al-Quran 30%-an. Jadi artinya kita bukan bicara kualitas itunya, tapi dari sisi kemampuan membaca misalnya itu sudah kelihatan ada degradasi yang sangat tinggi. Gitu. Betul. Nah itu belum masalah tadabbur Al-Qurannya. Jadi balik lagi kalau saya punya program itu. Kita carinya kualitas lah, jangan cari kuantitas. Kalau cari kuantitas itu udah banyak yang mewakili kita. Kan banyak ya program bisa hafal Al-Quran 1 bulan, bisa hafal Al-Quran 3 bulan, hafal 30 juz tuh. Emang ada? Banyak. Serius 3 bulan bisa? Banyak program seperti itu. Iya banyak. Tapi hafalnya mereka hafal setelah 3 bulan lupa. Dan banyak yang seperti itu. Hafal 3 bulan, 30 juz. Tapi ternyata setelah itu hilang 10 juz, hilang 20 juz. Lalu manfaatnya di mana? Kalau kayak gitu. Bukan berarti kita, ya kan kemampuan berpikir atau mengingat seorang pasti ada batasannya, iya betul. Tapi banyak konsep kok yang kalau kita menggunakan dengan kesabaran maka mungkin kan artinya betul-betul memang hafal dengan baik gitu. Karena cara menjalaninya itu memperhatikan kualitas. Kan banyak orang yang hafal Al-Quran cuman hafal cangkem lah. Kalau ditanya tajwidnya nggak apa-apa. Kalau bahkan untuk makhrajul hurufnya aja mungkin juga banyak yang tahu. Ha sama ha. Ha besar sama ha kecil kan juga. Ada yang sama semua. Ada ain, ada alif itu dibacanya sama semua gitu. Bahkan yang seperti Al-Fatihah yang menjadi surat wajib ya dalam kita sholat juga kan sampai sekarang masih banyak yang salah. Iya betul.
Nah sekarang kita cari gimana kita bikin solusi kan. Iya. Kenapa sedikit? Sedikit itu akan jadi banyak nanti. Karena mereka yang memiliki ilmu kita didik menjadi ilmu orang yang berkualitas, mereka akan mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat yang lebih luas. Dan terus menerus. Kita pakai konsepnya konsep seperti tetesan air aja. Air itu menetes. Terus, tapi kan kita bisa lihat gelombangnya seperti apa. Dari satu putaran dia akan memberikan pengaruh. Cuman satu airnya, nanti nggak basah. Hujan itu yang bikin ente basah itu karena temannya banyak. Iya. Begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang temannya banyak pun tapi tetesan hujannya cuman rintik yang kecil banget, ya ente nggak bakal basah juga. Iya. Tapi kalau gede-gede gitu ya, airnya gede-gede, walaupun dia hanya 5 menit, temennya banyak tapi 5 menit Kalau doang. kecil kan rintik-rintik. Kalau gede rontok-rontok. Jenggot tarik nih. Iya. Tapi kan ini Anda dengar nih, ini juga cerita kan. Dulu kan Anda pernah nanya, nggak open donasi. Kata ente kan udah. Iya. Cuman ya nggak seberapa gitu kan. Terus semua kebutuhan gimana? Ya dari aneh kebanyakan gitu. Itu benar tuh begitu ya? Iya. Ngerti itu kan? Kenapa saya menjadi pekerja lagi juga itu. Itu salah satunya. Gajinya ke situ. Larinya ke situ ya. Ya lumayan lah. Kan ya. Nggak ada yang protes? Hah? Nggak ada yang protes? Pasti ada. Oh ada ya? Cuma kan kita kasih pengertian. Iya. Gitu. Ya kita kan imam ya. Buat siapa yang menjadi makmumnya kita. Kita tinggal kasih penjelasan dengan cara yang bisa diterima sama dia. Insya Allah. Gak perlu takut. No problem ya, jadi sekarang nggak ada masalah. Awalnya mungkin problem. Tapi lama-lama juga akan hilang. Iya. Kan sekarang, dan itu terbukti ya. Kita misalnya kita spare uang kita yang tadinya kita bisa untuk pribadi kita. Kita habiskan untuk kita. Ketika kita berikan untuk banyak, kita juga dapat dari yang tempat lain. Iya. Contoh misalnya nih hari ini kita tuh punya keinginan untuk bisa melantaikan garasi misalnya dengan keramik, tapi duit nggak ada. Tapi keinginan itu Allah baca. Allah kan bisa dengar hati kita. Allah tahu hati kita kan. Allah yang membolak-balikan hati. Tadi sore, siapkan tempat 106 meter keramik mau datang. Buat rumah kamu. Itu keinginan kita yang kalau kita ngumpulin duit mungkin lama lumayan gitu kan. Tapi ketika kita memberi banyak untuk masyarakat pun ya kitanya pun akan dapat sebetulnya. Cuman ya mungkin Allah memberikan apa yang kita butuhkan kan. Belum tentu Allah tuh apa yang kita inginkan gitu. Tapi yang paling penting kan itu. Saat kita butuh ini ada. Saat kita butuh ini ada. Pas-pasan ya. Pas-pasan. Pas kita butuh ada. Gitu. Pas mau ini dapat. Ente pengen begitu kan? Pengen. Iya. Jadi harus begitu ya. Kenapa nggak open donasi lebih masif lagi gitu? Sebetulnya sih sumber daya ya. Sumber daya. Jadi saya bukan orang yang pintar dalam misalnya Facebook Ads gitu. Saya bukan orang yang pintar di situ. Saya cuman pintar mungkin dari sisi kalau kita menggugah hati orang gitu ya. Kita bicara dan lain-lain. Mungkin saya bisa seperti itu. Tapi kalau trik-trik Facebook Ads dan lain-lain itu kita nggak bisa. Anak pribadi nggak bisa. Dan kebetulan tim Anda juga nggak ada yang bisa. Kan santri mungkin bisa diberdayakan. Nggak bisa. Karena santri itu ada yang artinya yang mereka sudah fokus dengan kegiatannya mereka. Udah ada lulusannya belum? Kalau lulusan secara formal yang untuk yang program bersanad belum ada. Belum ada ya. Tapi kalau yang keluar dari tempat kita artinya sudah selesai. Iya selesai. Lalu memilihnya kan kita kan kasih pilihan. Berangkat keluar atau dia kembali ke daerahnya untuk mengabdi di daerahnya. Kalau biasanya pondok pesantren itu biasanya mereka tuh punya programnya kalau antum sudah selesai di Mahat ini kan mengabdi kan? Iya. Mengabdi betul. Di pondok pesantren itu misalnya. Iya. Kalau kita nggak mau.
Kalau kita kasih 2 pilihan, karena mereka langsung terjun di masyarakat. Mau balik lagi ke daerah mereka, atau ya tadi ikut program yang untuk ke luar negeri itu. Dan rata-rata pilih pulang. Oh, rata-rata pilih pulang. Ya, dan itu wajar. Contoh, misalnya saya pernah ngantar ada 5 santri, ketika lebaran itu saya antar pulang. Saya antar pulang nih, pakai mobil. Gitu, pakai mobil itu kita pinjam mobil teman, lalu kita antar ke rumahnya santri. Karena saya secara pribadi pengen tahu kehidupannya mereka, orang tuanya mereka, aktivitasnya apa, saya pengen tahu. Ketika saya antar pulang itu, lalu misalnya yang di Purbalingga, ada satu santri Purbalingga dulu gitu, kita antar pulang ke rumahnya, lalu kita mau sholat, mau sholat, waktunya sholat di masjidnya mereka gitu ya. Sorry itu saya pas kita datang ke masjidnya memang nggak ada imam, dan ketika kita tanya ini imamnya biasanya sholat imam di mana? Oh kita di sini nggak ada imamnya yang dari orang kita nggak ada. Jadi imamnya dari mana? Kita ngambil dari pondok pesantren di Madura. Purbalingga ngambil dari Madura. Purbalingga Jawa Tengah ya? Jawa Tengah kan? Iya. Ngambil dari Madura. Jadi kita berpikir bahwa sebetulnya banyak kok daerah di Indonesia itu yang masih butuh bimbingan, masih butuh materi kayak Bang Egy bikin lah program melepaskan buta Al-Quran gitu ya, buta Al-Quran, membaca dan lain-lain. Ya, cuman kita lihatnya apa yang efektif, gitu kan? Apa yang efektif? Gitu. Bukan itu tidak efektif, itu efektif. Tapi apa yang kita bisa, gitu kan? Tadi kan kita bilang manusia itu man of choices, makhluk yang selalu dihadapkan kepada pilihan. Nah, sekarang kita tahu ada masalahnya, kita pengen jadi bagian dari solusinya. Solusi setiap orang beda-beda. Tapi tujuannya sama, pengennya solusi. Gitu. Caranya orang beda-beda. Nah, seperti kami juga cara yang kami lakukan begini ya. Makanya sekarang setiap kali lulusan itu kita tanya, mau balik ke daerahnya atau gimana. Nah, kalau balik ke daerahnya kita akan tawarkan, kalau bisa kamu balik ke daerah juga, kamu bikin pondok pesantren. Oh, tapi duitnya dari mana? Kita carikan, yang penting kamu betul-betul punya niat untuk bikin pondok pesantren walau dari kecil. Cuman kecil. Kita carikan berapa kebutuhan kamu, kita coba carikan. Ya sekarang kita kan berkomunitas, ya kita bisa main sama komunitas-komunitas lain, ya kita kasih tahu bahwa ada dari pondok pesantren kita yang lulusannya pengen bikin pondok pesantren, butuh dana sekian, yuk kita bantu. Jadi, kayak bola salju ya? Iya harus, iya. Makin besar. Kayak Bang Egy dari pekerja berapa sekarang udah banyak. Bola salju kan? Iya. Sama saja. Betul. Keren luar biasa. Egy keren. Pak Arif ya? Keren. Lebih keren. Tapi tetap gantengan. Oh iya. Tapi licinan lo. Overexposure. Just kidding. Pokoknya support terus lah. Antum insya Allah ya. Karena doakan yang terbaik. Dan bersyukur banget bisa kenal sama Alhamdulillah. Sama orang-orang seperti antum gitu, yang bisa memberikan inspirasi yang positif. Ana yang senang banget ketemu sama antum. Yang benar. Oh iya. Cium nih. Tuh kan, Ana udah curiga tadi mau bilang begitu. Oke. Kita kembali lagi nanti di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.